Kita cenderung melakukan hal-hal yang sulit atau bahkan menyakitkan karena kita percaya akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa depan. Atau istilahnya itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi pada kenyataannya konsep ini keliru. Nah, kita bahas di episode keempat mengenai kekeliruan di balik konsep berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Let's get started. Jadi pagi ini saya baca buku The Art of Thinking Clearly. Penulisnya itu Rob Dobelli yang membahas mengenai bias atau kesalahan berpikir mengenai konsep ini. Nah, dalam bahasa Inggris itu konsepnya dinamakan no pain, no gain. Arti no pain, no gain ini adalah tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan atau tidak ada yang kita dapat. Jadi konsep ini menyiratkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang berharga atau ingin berhasil, kita harus bersedia melewati masa-masa sulit dan mengorbankan kenyamanan. Ungkapan ini sering digunakan untuk mendorong orang-orang untuk bekerja keras dan tidak menyerah pada tujuan mereka, bahkan jika itu harus menyakiti diri kita sendiri dan kita harus menderita. Karena kita percaya hasil yang lebih baik di masa depan itu berbanding lurus dengan penderitaan yang kita alami. Padahal tidak sepenuhnya benar, bahkan konsep ini seringkali berdampak negatif pada kehidupan kita. Nah, apa dampak negatif konsep ini pada kehidupan kita? Itu yang pertama itu adalah membatasi potensi kesalahan. Jadi si Dobelli ini menyoroti bahwa terkadang kita cenderung membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan atau sulit karena kita percaya akan hasil yang lebih baik di masa depan. Namun, hal ini dapat menyebabkan kita terjebak dalam keputusan yang salah karena kita berfokus pada usaha yang telah kita investasikan, baik waktu, uang, ataupun usaha, daripada mengukur kembali nilai sebenarnya apa yang kita tuju dari awal. Sebenarnya ada banyak hal yang kita dapat capai tanpa harus menderita. Misalnya, kita dapat belajar bahasa baru tanpa harus berlatih berjam-jam. Atau mungkin kita bisa menurunkan berat badan tanpa harus merasa kita kelaparan. Yang kedua adalah efek sangkos dalam pengambilan keputusan. Jadi efek sangkos ini adalah fenomena psikologi yang mempengaruhi pengambilan keputusan di mana seseorang itu cenderung melanjutkan investasi baik waktu, uang, atau usaha pada sesuatu yang karena sudah menghabiskan banyak sumber daya pada hal tersebut, meskipun hasilnya sudah tidak sebanding dengan apa yang kita investasikan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, efek sunk cost itu dalam pengambilan keputusan menyebabkan orang enggan untuk menghentikan atau meninggalkan suatu proyek atau kegiatan atau investasi bahkan ketika sudah jelas bahwa keputusan tersebut sudah tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita tuju dari awal. Contohnya, kita mungkin merasa terikat untuk melanjutkan nonton film meskipun ternyata film itu tidak begitu menarik. Hanya karena kita sudah membayar tiket, kita enggan untuk berhenti, bahkan memutuskan untuk menonton film itu sampai selesai. Nah, contoh yang lain, misalkan seseorang yang menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah proyek yang ternyata merupakan penipuan. Jadi orang tersebut telah menginvestasikan banyak uang dan waktu ke proyek tersebut sehingga dia tidak ingin menyerah pada apa yang dia investasikan. Dia mungkin berpikir bahwa jika dia terus berinvestasi maka dia berharap akan mendapatkan uangnya kembali. Namun pada kenyataannya dia hanya akan kehilangan lebih banyak uang.
Contoh yang lainnya misalkan efek sunk cost terjadi pada hubungan yang tidak sehat. Misalkan seseorang yang berada dalam hubungan yang toksik. Orang tersebut mungkin telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk hubungan tersebut supaya berhasil. Maka dia tidak menyerah pada hubungan tersebut padahal toksik. Karena dia berpikir bahwa jika dia terus berusaha semampu dia, bahkan mengorbankan banyak hal, dia berharap hubungannya itu akan berhasil. Namun pada kenyataannya, dan banyak sekali terjadi, hubungan itu tidak akan berhasil. Nah, efek sunk cost ini terjadi karena manusia itu cenderung melekatkan nilai sentimental pada apa yang tadi investasikan. Kita merasa enggan untuk membuang atau meninggalkan apa yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Karena hal itu akan terasa seperti pemborosan atau kegagalan. Selain itu, ada juga perasaan penyesalan atau kehilangan apa yang terkait dengan melepaskan investasi yang sudah dibutuhkan. Ia merasa kehilangan. Dalam konteks pengambilan keputusan, efek sunk cost dapat menjadi jebakan psikologi yang serius. Seseorang mungkin telah melakukan investasi baik berupa waktu, tenaga, dan uang ke dalam suatu yang hanya karena sudah terlanjur melakukannya. Meskipun ada bukti bahwa keputusan yang dia ambil itu ternyata keliru. Bahkan tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan merugikan. Nah, untuk mengenai efek sunk cost ini, nanti saya akan bahas di episode berikutnya ya. Agak cukup panjang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana solusinya ketika kita terjebak pada pemikiran berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau no pain no gain. Nah, bagaimana caranya supaya keluar ya? Yang pertama itu adalah menilai kembali keputusan. Harus menilai kembali keputusan. Jadi, penulis Dobelli mendorong kita untuk secara kritis menilai kembali keputusan kita berdasarkan konsep no pain no gain. Terkadang kita bisa terjebak dalam pola berpikir ini sehingga merasa harus melanjutkan sesuatu yang karena sudah mengorbankan banyak waktu dan usaha. Namun jika hasilnya tidak sebanding atau tidak sesuai apa yang dengan tujuan awal, maka kita harus berani memutuskan untuk berhenti atau mencari alternatif lain yang lebih bijaksana. Yang kedua adalah menemukan keseimbangan dan kejelasan berpikir. Jadi gini, Dobelli ini menyarankan agar kita menemukan keseimbangan. Terkadang memang diperlukan usaha dan rasa sakit untuk mencapai sesuatu yang berharga. Tetapi penting juga untuk tidak terjebak dalam konsep ini dan terus melanjutkan usaha yang tidak menghasilkan atau tidak kita inginkan ketika kita menjalani prosesnya. Jadi harus menemukan keseimbangan antara usaha dan rasa sakit yang kita alami. Kamu harus mempertimbangkan kembali apakah usaha dan rasa sakit ini keluar atau sepadan dengan hasil yang kita capai. Nah, dengan demikian kita dapat menghindari jebakan efek sunk cost dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, Dobelli menyarankan kita untuk berhati-hati dengan bias no pain no gain. Nah, kita tidak perlu menderita untuk mencapai tujuan kita. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan kita tanpa harus menderita. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk mencapai tujuan kita tanpa harus menderita. Yang pertama itu adalah tetapkan tujuan yang realistis. Ya, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis, yang berarti tujuan yang mungkin dicapai dengan usaha yang wajar. Jika kita menetapkan tujuan yang terlalu sulit, kita mungkin akan menyerah pada akhirnya.
Yang kedua adalah bagi tujuan yang besar itu menjadi tujuan yang kecil yang mudah dicapai. Contohnya misalkan gini, kamu ingin mendaki gunung kan besar, tujuan besarnya itu adalah mencapai puncak. Nah, kamu mulai dengan langkah-langkah kecil. Bagi tujuan-tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil. Dari langkah, kemudian bagi menjadi pos 1, pos 2, sampai pos 7, hingga sampai ke puncak. Jadi tujuan yang besar itu dibagi menjadi hal-hal yang kecil. Yang ketiga itu, buat rencana untuk mencapai tujuan itu. Jadi setelah kamu menetapkan tujuan, penting juga untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan itu. Baik rencana kecil ya, mulai dengan rencana kecil. Untuk mencapai tujuan itu langkah-langkahnya seperti apa? Buat sedetail mungkin. Dan yang keempat itu, lakukan rencana itu dengan konsisten. Jadi kunci untuk mencapai tujuan itu adalah konsisten, jangan kemana-mana. Kita harus terus bekerja mencapai tujuan kita. Bahkan jika kita melihat kemajuan itu, tidak melihat kemajuan itu secara langsung, tapi terus konsisten. Dan yang terakhir itu, jangan menyerah pada tujuan kita, bahkan jika kita menghadapi kesulitan. Jadi seseorang akan menghadapi kesulitan, pasti akan menghadapi kesulitan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan kita. Penting untuk tidak menyerah pada tujuan kita, bahkan jika kita menghadapi kesulitan. Walaupun kamu menghadapi kesulitan, tapi dari awal kamu sudah menetapkan tujuan yang realistis. Itu bedanya. Jadi kesimpulan dari konsep berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau no pain no gain itu benar, tapi tidak mutlak, bahkan bisa keliru. Jika penderitaan yang kita alami untuk mencapai tujuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ada banyak alternatif lain untuk mencapai tujuan tanpa harus menderita. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.